yang dua ini ternyata kalian itu teman sekongkol. Akhirnya ketahuan gara-gara si bacotnya si mayit yang tidak bisa dijaga gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk teman-teman terus mengikuti channel ini. Kali ini saya akan bahas tentang seorang wanita yang mana dia menceritakan kisah dari Petrus, Simon Petrus. Tapi kisah yang disampaikan nggak tahu dia versi mana. Tapi menurut sebagian besar yaitu versinya mereka. Nah, jadi karena itu versi mereka dan dia menyinggung katanya seorang yang diceritakan itu adalah murid Yesus. Ya, jadi kita sudah tahu lah ya. Dia juga mengatakan orang Kristen menyebutnya sebagai Petrus. Jadi jangan sampai kalian salah paham, dipikir cerita itu memang benar-benar ada. Padahal cerita itu kalau dari sudut pandang Kristen jelas itu cerita yang berbeda sama sekali. Atau bisa saya bilang bahwa ibu ini sedang berimajinasi, berhalusinasi tentang seseorang yang penting, tokoh penting di dalam Kristen, ya kan? Biasanya kan mereka tolak-tolak tentang kekristenan dan kali ini kita akan nonton videonya saja, guys. Nah, ini adalah fa'azzazna bitsalis. Utusan ketiga. Namanya Sam'un As-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Sam'un Sofa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendengar Nabi Isa itu mendengar bahwa dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara, akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga untuk membebaskan kedua temannya dari penjara. Ya, sebelum jauh kemana-mana kita lihat dan kita ulangi lagi di mana ibu ini mengatakan bahwa itu adalah Petrus, kisah dari Petrus yang mana diutus untuk dia menyelamatkan dua utusan yang lainnya. Karena Yesus anggap yang dua lainnya ini gagal, kemudian Petrus datang untuk meminta raja supaya membebaskan. Jadi ini kisah yang benar-benar dalam Alkitab nggak ada, dan kisah ini dalam semua sejarah tertulis tidak ada sama sekali. Jadi referensinya ibu ini nggak tahu itu dapat dari mana kisah semacam itu. Kita lanjut aja nonton dulu videonya. Dan juga sekaligus berdakwah gitu, karena yang pertama kan sudah dianggap gagal. Nah Sam'un Sofa ini BTW dia adalah pemimpin dari Hawariyun. Jadi kan Hawariyun itu 12 orang. Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok. Nah, ini adalah pemimpinnya. Berangkatlah si Sam'un ini ke negeri Antakya. Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh. Nah, jadi yang pertama kali dia lakukan adalah bukan langsung berdakwah. Dia PDKT dulu sama rajanya, sama Raja Itychos. Jadi dia PDKT, kenalan, terus nyari-nyari simpati gitu. Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu, sampai akhirnya Sam'un Sofa ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian Sam'un Sofa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya, karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya. Nah, suatu hari dia bilang ke raja gini, "Wahai raja, aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara tanpa tanpa Anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu. Kenapa itu gitu? Cobalah kalian kamu ini raja ini maksudnya dengarkan dulu tanpa diadili udah dijebloskan aja gitu. Nggak tanpa dihakimi, nggak disidang, nggak di ini, itu langsung diblos aja gitu. Coba gitu." Akhirnya dirayu-rayu sama Sam'un Sofa, akhirnya raja mengiyakan. Akhirnya dikeluarkanlah si dua utusan itu dari penjara. Terus akhirnya tanya-tanyain, "Kamu ini apa? Kenapa? Tujuannya mau kesini ini apa?" Gitu. Terus dia tuh bilang bahwa kami ini adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa gitu ya. Kami diajak, kami ini disuruh, diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, menyembah Allah seperti itu. Nah, terus apa buktinya kalau kamu ini utusan? Terus mereka menjawab, "Saya ini atas izin Allah ya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati," seperti itu.
Ya, sampai di sini kita lihat bagaimana dikatakan di situ Petrus katanya menyelamatkan dua temannya di penjara dan dia memohon pada raja bla 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 dan bla. Tapi kalau kita lihat sendiri Petrus sebenarnya pernah di penjara ya guys ya. Tapi ceritanya bukan di Antioquia. Karena dibilang di situ katanya Petrus ke Antioquia kemudian menyelamatkan dua orang temannya berdakwah untuk menyebarkan satu ajaran harus menyembah pada Allah dan lain-lain begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Petrus memang pernah di penjara. Tapi kita akan lihat kisahnya. Dalam kisah ini, dalam kisah para rasul ya, kalau teman-teman cek semuanya di sini ya. Pada waktu itu ada Raja Herodes, dia bertindak dengan keras terhadap jemaat karena ia menyuruh Yakobus saudara Yohanes ya dengan pedang membunuh. Karena mereka senang ya melihat bagaimana orang-orang di sana senang. Kemudian akhirnya dikasihlah ditangkaplah Petrus di penjara dan kemudian rencananya waktu perayaan di Paskah itu Petrus juga mau dibunuh dari penjara. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Petrus akhirnya bebas dari penjara itu karena pada waktu itu tiba-tiba Petrus bisa kabur dari situ lewat dari penjagaan dan kemudian kembali ke teman-temannya. Tapi kejadian ini jelas bukan di Antioquia. Kejadiannya ya di Yerusalem itu sendiri. Kejadiannya ya ada di Israel sendiri gitu loh. Karena kan memang mau dipersembahkan ya ketika bukan persembahkan sih. Akan dijadikan piala untuk orang-orang Yahudi di Paskah nanti. Karena sebelumnya ketika membunuh murid Yesus yang lainnya senang. Kisah yang disampaikan oleh ibu tadi itu jelas-jelas kita nggak tahu itu asal muasalnya dari mana dan kita tidak tahu bukti kebenaran dari kisah tersebut. Apakah benar Petrus ini pernah pergi ke Antioquia untuk membebaskan dua orang dan diutus oleh Yesus? Sedangkan kisah di mana para murid ini ke luar negeri, luar dari Yerusalem, itu jelas setelah Yesus sudah naik ke surga. Jadi suatu hal yang tidak mungkin para murid ini pergi sampai jauh mengutus muridnya pergi jauh dan kemudian dua orang ketangkep yang satu Petrus mau bebaskan di Antioquia. Ini jelas bertentangan dengan sejarah yang ada. Ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjut nonton videonya. Itu. Nah, akhirnya kebetulan di Antakya itu baru ada orang yang meninggal, baru dapat 7 hari dan belum sempat dikuburkan. Nah, terus dibawalah si mayit itu ke hadapan mereka seperti itu. Nah, kemudian coba ini dihidupkan gitu. Kalau kamu memang bisa. Akhirnya dua utusan tadi itu mengangkat tangannya seraya berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, bla 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 gitu, berdoa intinya hidupkanlah orang ini gitu. Nah, si Samun Safa ini juga ikut berdoa, tapi dia di dalam hati diam-diam dengan siron gitu. Jadi berdoa tapi diam-diam. Nah, akhirnya dengan izin Allah orang mayat itu terus hidup. Setelah mayat itu hidup, tiba-tiba dia itu memberikan kesaksian bahwa aku itu benar-benar melihat orang-orang yang disiksa, mereka itu orang yang tidak beriman. Aku itu benar-benar melihat bahwa manusia itu memang akan dibangkitkan, akan diadili hari kiamat itu hari sore. Hari pokoknya dia menceritakan kehidupan pengalaman seperti itulah dia. Sharing pengalaman dia. Sering pengalaman dia, terus dia itu saya ini benar-benar takut gitu loh. Melihat itu semua saya benar-benar takut dan saya beriman kepada 3 utusan ini gitu. Lah, orang-orang kaget kok 3 utusan, ini kan cuma 2 utusannya. Lah terus si mayit ngomong, lah ini satu lagi. Nah, akhirnya ketahuan lah si Samun Safa ini. Oh, ternyata kamu ini sekongkol sama yang 2 ini. Ternyata kalian itu teman, sekongkol. Akhirnya ketahuan gara-gara si bacotnya si mayit yang tidak bisa dijaga gitu. Loh, terus akhirnya si mayit ini mati lagi. Habis ngomong bersaksi terus dia beriman mati lagi. Ceritanya kayak ibu-ibu ngegosip. Nah, terus akhirnya penduduk Antakya dan juga rajanya ini marah karena ternyata ini seperti itu. Akhirnya ternyata marah. Ini dikira rekayasa gitu. Permainan lah gitu, tipu daya. Akhirnya marah dan mereka bertiga itu mereka ini bermaksud membunuh si 3 utusan ini. Wes titik ceritanya sampai di sini. Sekarang lanjut. Ya, kira-kira seperti itu kisahnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana berarti logikanya.
Petrus ini mati di Antioquia. Oke ya, fix secara apapun ya kita sudah fixkan di situ. Nah, tapi kalau kita lihat dari kisah ini, itu katanya mereka membangkitkan orang yang mati 7 hari. Saya belum pernah dengar ada kisah 7 hari orang mati dan kemudian dia bangkit lagi, lalu dikatakan mengalami siksa kubur mati lagi begitu. Tapi kalau kisah itu ada benar-benar, weh hebat dia. Dia berhasil mengalahkan Tuhan Yesus yang pada waktu itu membangkitkan Lazarus ya kurang lebih 4 hari ya kan. Tapi memang kalau kita lihat kisah ini bertentangan sekali lagi dengan sejarah. Kenapa? Karena ternyata Petrus dia tidak mati di Antioquia, tetapi dia mati di Roma. Pada waktu itu bahkan ketika dia mati, Petrus mengatakan bahwa dia tidak mau disalibkan berdiri begitu ya. Dia mau disalibkan terbalik karena dia anggap bahwa dirinya nggak layak seperti Yesus, seperti Tuhan dan gurunya yang mana disalibkan tegak berdiri. Oke, sampai di sini kita sudah tahu bahwa apa yang disampaikan ibu ini bukan perspektif Kristen dan tidak ada dalam catatan-catatan sejarah yang ada di dunia ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.